Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Kelas Desain Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Kabinet Triarunika Ganta. Dengan kepengurusan yang baru, tentunya kita hadir dengan wajah baru dan materi baru. Perkenalkan, saya Fisdawa Bimayu dari Departemen Kominfo. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang 3 hal basic tentang desain. Bicara tentang desain, kalian pernah mikir nggak sih apa sebenarnya definisi desain? Terus gimana sih cara penempatan elemen visual, pemilihan warna, serta pemilihan font agar desain kita buat jadi bagus? Nah, inilah yang akan jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pada dasarnya, desain memiliki 3 basic atau dasar utama. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua elemen, kemudian yang ketiga adalah prinsip. Nah, kita akan membahas satu persatu dasar dari desain ini. Yang pertama yaitu tujuan. Namun sebelum kita bahas lebih dalam tentang tujuan dari desain, ada satu mindset yang perlu kita koreksi tentang desain, yaitu tujuan desain bukanlah membuatnya menjadi estetik, tapi estetika atau keindahan merupakan output dari desain tersebut. Sampai sini paham? Oke, jadi poin pertama dari tujuan desain yaitu readability atau keterbacaan. Keterbacaan ini maksudnya ialah keterbacaan dalam penyampaian informasi. Kalau desain yang kita buat susah dibaca, bagaimana informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens? Desain harus memastikan hal tersebut, karena hal ini akan berpengaruh banget sekali terhadap desain kita. Keterbacaan ini nantinya akan berhubungan langsung dengan elemen dan juga prinsip dalam desain. Kita yang sadar akan elemen keterbacaan dalam desain ini tidak akan memilih font yang susah dibaca, seperti font yang keriting atau sebagainya, ataupun memilih warna font yang menyatu dengan backgroundnya. Kemudian, tujuan desain yang kedua yaitu struktur. Desain memiliki tujuan penyampaian informasi yang terstruktur. Mana informasi yang penting yang ingin di-highlight, dan juga bagaimana alur penyampaian informasinya. Kemudian, poin yang ketiga yaitu simple. Desain haruslah sederhana dan juga efisien, sehingga audiens mudah mengingat dan memahami konten dari desain yang kita buat. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir yaitu setelah informasi kita tersampaikan dengan baik, desain haruslah dibuat dengan unik dan juga kreatif, sehingga informasi dapat diserap dan diingat dengan baik oleh audiens. Nah, itulah tadi 4 tujuan desain: readability, struktur, simple, dan juga memorable. Nggak ada tuh yang namanya estetika dalam tujuan desain. Namun, jika kita mengeksekusi desain yang kita buat dengan baik, sesuai dengan tujuannya, maka desain yang fungsional dan juga estetik akan tercipta dengan sendirinya. Kemudian dasar desain yang kedua ada elemen. Elemen bisa kita anggap sebagai toolbox yang berguna dalam komposisi desain. Nah, elemen desain terdiri atas 5 poin. Yang pertama yaitu tipografi. Pemilihan tipografi didasarkan pada tujuan desain. Hal utama dalam tipografi adalah pemilihan font. Nah, font yang paling umum digunakan biasanya itu serif atau sans serif. Apa beda kedua font ini? Serif memiliki tampilan yang terlihat seperti kaki. Karakternya elegan, matang, old fashion, tapi trustworthy. Contoh yang menggunakan font serif itu bisa kita lihat pada font Gucci, Prada, ataupun font sejuta umat, yaitu Times New Roman. Kemudian ada font sans serif yang memiliki tampilan tanpa kaki. Karakternya modern, clean, dan juga friendly. Contoh yang menggunakan sans serif itu bisa kita lihat pada font Adidas, Facebook, ataupun Montserrat. Nah, dalam pembuatan desain, kalau kita mau main aman, pilihlah font sans serif atau sejenisnya yang memiliki karakter simple dengan tingkat keterbacaan yang bagus. Kemudian poin yang kedua yaitu image. Image dalam desain dapat berupa gambar ataupun ilustrasi. Image haruslah memiliki koneksi dengan elemen desain yang lain, misalnya teks atau bentuk. Ataupun image ini harus relate dengan informasi yang ingin kita sampaikan dalam desain yang kita buat. Poin yang ketiga yaitu shape. Masing-masing bentuk, baik geometris, organik, atau abstrak, juga mempunyai arti tersendiri dalam desain. Misalnya, bentuk kotak yang mempunyai arti kuat, kaku, dan juga stabil. Bentuk bulat yang memiliki arti ringan, santai, dan juga friendly. Kemudian bentuk segitiga yang memiliki arti tajam, seimbang, dan juga fondasi. Lalu poin yang keempat, yaitu warna. Pemilihan warna yang tepat membantu menciptakan perasaan dan suasana yang diinginkan.
Misalnya, warna cerah seperti merah dan kuning menciptakan kesan energik dan optimis. Warna biru dan hijau yang memberikan kesan tenang dan rileks. Kontras warna yang baik antar warna-warna yang berbeda bisa membantu kita membedakan elemen dan membuat desain lebih mudah dibaca. Elemen yang kelima yaitu space atau ruang. Ruang bukanlah merupakan sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam desain, namun perannya sangatlah penting karena space ini membuat desain kita bisa bernafas dan membuat audiens lebih fokus pada informasi utama yang ingin kita sampaikan dalam desain kita buat. Oke, kita lanjut ke dasar desain yang ketiga atau yang terakhir yaitu prinsip desain. Membuat desain tidak hanya menggunakan feeling tentunya. Ada prinsip-prinsip dan rules yang kita gunakan dalam pembuatan desain. Yang pertama yaitu kontras. Kontras merupakan perbedaan properti antara beberapa elemen dalam komposisi. Kontras ini sangat krusial dalam dan berhubungan dengan readability. Contohnya, ketika kita membuat desain dengan background yang cerah, maka kita cenderung menggunakan font yang lebih gelap. Begitupun sebaliknya. Kemudian prinsip desain yang kedua yaitu hierarki visual. Prinsip ini mengatur elemen visual agar dapat mengatur arus informasi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Prinsip ini berhubungan dengan struktur desain. Nah, hierarki visual bisa kita bentuk dengan mengatur size, bold, dan juga space. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu rule of proximity. Nah, apabila elemen-elemen dalam desain memiliki konteks yang berhubungan, maka kita bisa mendekatkan elemen tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika elemen yang kita gunakan itu memiliki konteks yang berbeda, kita bisa menjauhkan elemen-elemen tersebut agar tidak terjadi kebingungan oleh audiens. Kemudian prinsip desain yang terakhir yaitu keseimbangan. Prinsip ini mengatur desain kita untuk simetris ataupun asimetris. Desain yang simetris menciptakan harmoni ataupun kesetaraan. Sedangkan desain yang asimetris memberikan kesan untuk membangun focal point atau fokus akan suatu hal. Oke, itulah 3 hal basic tentang desain yang perlu kamu ketahui. Coba deh kamu terapin hal tersebut dalam proses kamu membuat desain dan hasilnya dijamin gak akan ngecewain deh. Sekian dulu dari aku. Until next time, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.